Jujur ketika Leong ini mendengar Kedung Ulo, Leong langsung merinding. Bahwa untuk menuju ke Kedung Ulo ini jalannya itu bukan jalan biasa. Mas Bejo di situ berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba terdengar lagi suara samar-samar. Kayak ada orang yang manggil-manggil lagi namanya Sarmin. Min, Sarmin. Nah, suara itu terdengar jelas banget. Anehnya, suara itu kayak seolah berasal dari dalam air. Dan di saat yang sama, salah satu dari rombongan ini tiba-tiba berteriak histeris. Langsung tubuhnya itu terjatuh dan dia kejang-kejang. Terus suara yang keluar dari mulutnya ini bukan suara manusia lagi. Dia tiba-tiba teriak, "Apa urusanmu ganggu garwoku? Dia itu milikku, gak akan ku biarkan kembali." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Leong yang asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, teman-teman, keberadaan jin ini adalah nyata. Mereka diciptakan dari api, dan mereka ini di antara manusia hidupnya, tapi di dalam alam yang berbeda. Nah, Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa jin punya kehidupan seperti layaknya manusia. Mereka juga makan, mereka minum, mereka juga berkeluarga, bahkan mereka juga menikah. Dan gak sedikit ulama yang meyakini bahwa hubungan antara manusia dan jin ini memang bisa terjadi, meskipun memang hubungan ini penuh dengan banyak mudorot. Nah, ada kisah dari beberapa ulama salaf bahwa sebagian manusia ini pernah menikah dengan jin. Tapi biasanya hubungan ini akan membawa kesengsaraan. Pernah ada kasus manusia kehilangan akalnya setelah dia ini menikah dengan bangsa jin. Yang jelas hidupnya jadi nggak tenang dan tubuhnya itu sering sakit-sakitan. Para kiai-kiai di Jawa itu juga sering mengingatkan. Ini kasus yang terjadi di masa lalu ya teman-teman. Jadi di era zaman dulu, kalau ada manusia yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan ada sesuatu yang aneh, ini bisa jadi dipastikan orang ini ditarik ke alam jin dan dijadikan pasangan oleh bangsa jin. Atau dia ini sekedar dipermainkan oleh mereka. Nah, dalam tradisi kepercayaan Nusantara, khususnya di Jawa, keyakinan tentang pernikahan manusia dan jin ini juga sudah lama hidup di dalam kebudayaan orang Jawa. Orang Jawa ini menyebutnya kawin silang alam. Biasanya jin yang jatuh cinta pada manusia, mereka ini akan muncul dalam mimpi manusia. Dia menampakkan wujud yang rupawan, cantik, dan juga mungkin dari sisi laki-laki, dia ini ganteng, atau justru menyerupai orang yang dia kenal. Nah, kalau sampai ikatan itu terjadi, manusia ini bisa hilang tiba-tiba atau hidupnya itu berubah total. Biasanya di tempat-tempat tertentu ada lokasi yang dikenal sangat wingit, misalnya kedung atau sendang, atau sungai, atau bahkan hutan-hutan. Ini sering disebut sebagai pintu pertemuan antara manusia dan jin. Jadi banyak cerita tentang orang yang hilang di tempat angker, terus kemudian dia kembali lagi ke dunia manusia dalam keadaan yang sama sekali berbeda, seolah bukan dirinya yang dulu.
Jadi cerita yang dibagikan pada kami ini, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Mas Leong. Cerita Mas Leong ini berawal dari sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Madiun, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Dan ngomongin soal Gunung Wilis ini memang dari dulu dikenal wingit, penuh kisah gaib dan diyakini sebagai salah satu kerajaan besar bagi bangsa jin di area Jawa Timur. Jadi ceritanya di desa itu ada seorang pemuda, namanya Sarmin. Usia Sarmin ini terpaut sedikit di atasnya Leong. Karena itulah antara Leong dan Sarmin ini cukup akrab waktu itu. Dan Sarmin ini dikenal sebagai anak yang rajin dan hidupnya itu sederhana. Jadi dari kecil Sarmin itu terbiasa mengurusi kambing-kambing peninggalan orang tuanya, yang orang tuanya ini sudah lama meninggal dunia. Nah pada saat itu, Sarmin tinggal bersama kakaknya yang nama panggilannya Mas Bejo. Dan bagi anak seusia Sarmin, punya puluhan kambing ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi yang dilakukan Sarmin, hampir setiap pagi, dia selalu bawa sapit dan berangkat cari rumput untuk pakan ternak-ternaknya. Nah hari itu kebetulan hari Jumat pagi, Sarmin pagi itu lagi sibuk ngasah sapit-sapitnya, dan rumah Leong ini kan posisinya itu berdekatan dengan rumah Sarmin. Jadi ketika Sarmin ngasah sapit, itu sampai kedengeran di rumah Leong. Nah Mas Bejo, kakaknya Sarmin yang ngeliat adiknya begitu sibuk, Mas Bejo ini malah curiga. Dia tanya ke adiknya itu, "Min, ojo golek suket dino iki yo Min, wis ndang siap-siap sholat Jumat wae." Di situ kakaknya bilang, "Sudah Min, jangan cari rumput dulu, ini hari Jumat, lebih baik kamu siap-siap untuk sholat Jumat." Tapi Sarmin waktu itu cuma senyum sambil dia tetap ngasah sapitnya. Terus dia bilang, "Wis tenang aja Mas, aku mulai saat durunge adzan. Cuma sebentar kok." Dia bilang ke kakaknya, "Tenang aja Mas, aku pulangnya nanti sebelum azan. Ini cuma sebentar kok." Nah di situ Mas Bejo cuma bisa menghela nafas panjang, meskipun waktu itu hati Mas Bejo ini masih was-was. Jadi bagi itu Sarmin benar-benar berangkat, dia bawa beberapa sapit, dan dia bawa karung juga, dia jalan itu seperti nggak ada beban sama sekali, yang nggak ada firasat sama sekali. Dan nggak ada yang menyangka bahwa kepergian Sarmin kali itu, ini menjadi awal dari sebuah misteri panjang, yang pada akhirnya nanti akan menghantui banyak orang di desa itu. Nah ceritanya menjelang jam 11 siang, suasana rumah Mas Bejo ini terasa ganjil. Biasanya di jam-jam seperti itu, Sarmin sudah pulang ke rumah dengan dia membawa rumput di pikulan pundaknya itu, tapi di jam itu kok Sarmin ini belum kelihatan. Nah Mas Bejo ini sempat kebingungan, tapi karena waktu itu sudah mepet sama sholat Jumat, Mas Bejo akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat ke masjid. Dan Mas Bejo ini memang biasanya di hari Jumat, beliau akan datang lebih dulu di masjid. Biasanya beliau itu bantu bersih-bersih dan nata-nata karpet. Nah akhirnya sholat Jumat ini pun berlangsung, dan Sarmin masih belum menampakkan batang hidungnya. Dan setelah sholat Jumat selesai, Mas Bejo pulang ke rumah, rumahnya sepi. Mas Bejo akhirnya tanya ke istrinya. Dan istrinya Mas Bejo bilang bahwa Sarmin memang belum pulang sama sekali dari tadi. Nah seketika itu juga wajah Mas Bejo ini panik. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan khawatir. Dan dari situlah Mas Bejo langsung menuju ke rumah Leong. Mas Bejo bilang, "Le, aku minta tolong bantuanmu Le. Ini aku butuh bantuanmu sekarang, Sarmin ini loh belum pulang. Sampai sekarang juga belum kelihatan. Biasanya kan jam segini ini sudah bawa rumput dia. Ayo Le cari bareng yuk." Nah Leong ini yang notabene memang dekat banget dengan Sarmin, dia langsung mengiyakan ajakan Mas Bejo. Singkatnya mereka berdua akhirnya berangkat menyusuri beberapa lahan yang biasa dijadikan tempat nyari rumput oleh Sarmin. Dari mulai persawahan, tegalan, sampai kebun bambu yang agak jauh di pinggiran desa. Biasanya Sarmin memang ada di situ. Tapi hasilnya nihil, nggak ada jejak Sarmin, nggak ada bekas rumput yang dipotong, bahkan sapitnya pun nggak ditemukan. Nah sekitar jam 3 sore, Mas Bejo dan Leong ini duduk di tepi pematang sawah. Mereka kebingungan dan mereka kecapean. Jadi di sela-sela rasa gelisahnya itu Mas Bejo ngomong ke Leong, "Le, aku punya ide Le, gimana kalau kita cari di Kedung Ulo? Gimana Le, kamu berani nggak Le?" Jujur ketika Leong ini mendengar Kedung Ulo, Leong langsung merinding. Karena memang Kedung Ulo ini adalah sebuah gedung tua di aliran sungai kecil yang nggak jauh dari desa. Dan nama ini sudah kami samarkan. Di situ orang-orang ini percaya bahwa tempat itu angker. Sering juga orang hilang di sana. Bahkan ada cerita tentang penampakan makhluk besar yang penampakannya itu seperti ular raksasa.
Tapi karena kedekatan Leong dengan Charmin, Leong pun bilang ke Mas Bejo, "Iya Mas, insya Allah saya berani Mas." Nah, Mas Bejo dan Leong ini akhirnya jalan menyusuri jalan setapak yang sepi banget, dan sesekali mereka mendengar suara ranting-ranting yang patah ketika mereka jalan itu. Jadi kayak seolah-olah ada sosok yang bergelayut di pohon-pohon itu dan akhirnya membuat ranting-ranting ini patah. Awalnya mereka kira itu monyet, ternyata ketika mereka noleh ke atas itu nggak ada siapa-siapa. Nah, tiba-tiba Leong itu merasa kakinya ini berat banget. Dia bilang ke Mas Bejo, "Mas, ini kenapa kakiku kok berat ya Mas?" Mas Bejo cuma diem. Wajah Mas Bejo ini tegang. Karena Mas Bejo tahu betul bahwa untuk menuju ke Kedung Ulo ini jalannya itu bukan jalan biasa. Dari kecil, dia juga sering mendengar cerita bahwa siapapun yang melangkahkan kakinya ke arah sana tanpa niat yang jelas, ini mereka kabarnya bisa tersesat. Bahkan kabarnya nggak bisa pulang. Nah, di kejauhan, mereka mendengar ada suara kayak orang-orang yang manggil. Dan suara mereka itu kayak sekitar 2 atau 3 orang lah. Nah, disitulah Mas Bejo dan Leong ini dengar, "Charmin, Charmin." Akhirnya Mas Bejo dan Leong langsung berhenti di situ. Dan suara itu, ini arahnya dari pepohonan bambu di samping jalan. Tapi pas setelah diperhatikan, nggak ada siapa-siapa di situ. Leong langsung tanya ke Mas Bejo, "Loh Mas, sampai tadi barusan dengar nggak Mas, ada yang manggil nama Charmin?" Mas Bejo ngangguk, dan Mas Bejo memang dengar juga. "Iya, aku dengar kok, Le, tapi nggak usah lihat ke sana, Le, terus jalan aja, Le." Nah, mereka pun akhirnya jalan lebih cepat, berusaha nggak menoleh sama sekali. Dan belum jauh dari situ, angin tiba-tiba berhembus kencang. Jadi dari sela-sela rumpun bambu, mereka mendengar ada suara orang yang ketawa cekikian. Suaranya itu lebih mirip suara perempuan, seolah-olah ketawanya itu ngejek. Disitulah Leong mulai merinding. Mas Bejo ini cuma diem, dia nggak ngomong apa-apa. Dan ketika mereka melewati jalan kecil yang jalannya itu agak becek, tiba-tiba tanah di bawah kaki Leong itu kayak ambles. Nah, disitulah Leong ini hampir jatuh. Jadi yang dirasakan Leong waktu itu kayak bener-bener ada yang narik pergelangan kakinya dari dalam lumpur. Leong langsung teriak ke Mas Bejo, "Mas, tolong Mas, tolong Mas. Ini ada yang narik kakiku Mas." Lah Mas Bejo langsung balik cepet-cepetan narik tangannya Leong. Dan dengan susah payah akhirnya berhasil narik kaki Leong dari situ. Pas dia noleh, ini Leong kelihatan banget. Jadi di situ ada bekas lumpur di sekitar betisnya Leong. Yang dilihat Mas Bejo dan Leong, memang ada kayak jejak tangan anak kecil yang nempel di situ. Nah, mereka berdua langsung saling pandang. Di satu sisi mereka sudah merasa ini ada yang aneh. Tapi ya mau nggak mau mereka harus segera sampai di Kedung Ulo. Dan kondisi waktu itu sudah semakin gelap. Suasananya ini menjelang maghrib, situasinya juga mulai redup. Akhirnya mereka sampai di jalanan menurun yang dipenuhi banyak banget semak dan juga pepohonan besar di situ. Dan dari kejauhan, mereka sudah mendengar suara gemericik air. Nah, Kedung Ulo ini memang letaknya itu ada di sebuah cekungan. Kedung Ulo itu semacam kolam alami yang terbentuk dari aliran sungai. Airnya dalam, dan di situ dikelilingi tebing-tebing batu licin yang juga ditumbuhi lumut. Nah, di sekitar situ ini banyak pepohonan besar yang mengelilingi. Dan inilah yang membuat tempat itu kelihatan gelap meskipun situasinya siang atau sore hari. Orang-orang desa ini jarang berani mendekat ke situ. Mereka percaya bahwa Kedung Ulo ini adalah lokasi pintu gaib yang penghuninya adalah makhluk halus yang menjaga wilayah tersebut. Nah, ada yang bilang di wilayah sana ini dijaga oleh ular raksasa penunggu gedung tersebut. Ada juga yang meyakini bahwa tempat itu adalah paseban atau balai pertemuan bangsa-bangsa jin. Nah, Mas Bejo sampaikan ke Leong, "Le, tolong nanti jangan sembarangan di situ, Le. Kalau ada apa-apa, jangan langsung ngomong kasar ya. Ingat, ini bukan tempat kita dan ini bukan tempat biasa." Mereka berdua akhirnya berdiri di tepian Kedung Ulo itu. Mereka melihat air di Kedung Ulo itu warnanya hitam pekat. Suasana di situ sunyi banget. Terus tiba-tiba dari tengah-tengah kedung, mereka berdua ngelihat ada riak air yang bergerak sendiri. Riak itu membentuk sebuah lingkaran. Terus semakin lama riak-riak itu semakin melebar. Padahal nggak ada batu jatuh. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau semacam ada genangan air yang tenang. Dan ketika kita menjatuhkan batu, itu akan terjadi sebuah riak yang semakin lama semakin melebar. Nah, situasinya sama persis seperti itu, tapi nggak ada batu satupun yang jatuh ke sana. Mas Bejo di situ berusaha menenangkan diri, tapi tiba-tiba terdengar lagi suara samar-samar. Kayak ada orang yang manggil-manggil lagi namanya Charmin. "Min, Charmin." Nah, suara itu terdengar jelas banget. Anehnya,
suara itu kayak seolah berasal dari dalam air. Nah, Leong dan Mas Bejo ini saling pandang. Mereka malah yakin kalau ini aneh banget karena suaranya itu dari dalam air. Dan udara di sekitar gedung ini langsung berubah dingin. Dari balik pepohonan itu, Leong sempat ngelihat ada bayangan hitam yang tinggi besar. Nah, sosok bayangan itu melintas di situ. Tiba-tiba Leong ngelihat lagi ada salah satu sabit punyanya Sarmin. Jadi disitulah sabitnya ini kayak terselip di bebatuan dekat tepi air. Nah, Leong langsung bilang ke Mas Bejo, "Mas, itu kayaknya sabitnya Sarmin deh, Mas. Itu sabitnya Sarmin bukan, Mas?" Mas Bejo akhirnya jalan mendekat ke arah Leong. Pas Mas Bejo juga melihat, Mas Bejo bilang, "Loh iya, Le, itu sabitnya Sarmin, Le." Diambillah sabit itu oleh Mas Bejo. Dan dari sini Mas Bejo yakin kalau ini adalah sabitnya Sarmin. Karena memang ada sarung yang warnanya itu kebiru-biruan, terbuat dari kain. Dan ditambah lagi, ada karung yang biasa dibawa Sarmin kalau dia ini lagi cari rumput. Nah, Mas Bejo ini sudah mulai kehilangan kesabaran. Karena dia yakin Sarmin ada di sekitar situ. Dia tahu bahwa mereka ini lagi dijahilin oleh sosok makhluk halus yang ada di sana. Akhirnya disitulah Mas Bejo ini langsung teriak, "Men, Sarmin, kalau memang kamu ada di sini, keluar, men." Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Sunyi banget suasananya. Dan setelah Mas Bejo teriak, ini badan Leong itu jadi kayak kaku. Dan dari sudut mata Leong, dia melihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Sosok perempuan ini berdiri persis di seberang gedung. Nah, wajahnya ini samar, nggak kelihatan jelas. Tapi matanya itu merah. Nah, Leong ini pengen berteriak waktu itu, tapi suaranya nggak bisa keluar. Mas Bejo akhirnya menghampiri Leong, dan dari situlah Leong akhirnya bisa normal lagi, dia bisa ngomong. Tapi Leong sama sekali nggak cerita apapun ke Mas Bejo. Terus Mas Bejo ini bilang ke Leong, "Le, sudah Le, kita pulang aja Le, ini suasananya malah makin nggak enak Le." Nah, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka bawalah sabit dan juga karung kepunyaan Sarmin itu sebagai bukti bahwa memang Sarmin terakhir kali ada di situ. Nah, harapan mereka ini bisa jadi petunjuk bagi orang yang lebih paham soal ini. Akhirnya sepanjang perjalanan pulang, suasana itu makin aneh. Angin itu kenceng banget, dan sesekali mereka mendengar suara seperti suara langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Tapi pas mereka noleh, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, Mas Bejo ini tambah semakin gelisah. Dia jalan itu mondar-mandir, sambil kayak Mas Bejo ini kayak ngomong sendiri. Dia ngomong, "Ini gimana ya, Le? Kalau benar-benar Sarmin ini ditarik makhluk gaib." Nah, Leong di situ nggak bisa ngomong apapun. Dia cuma jalan sambil nunduk. Dan malam itu, ceritanya selepas maghrib, Mas Bejo ini nggak tinggal diem. Dia mendatangi ayahnya Leong, dan pada saat cerita ini dibagikan, ayahnya Mas Leong ini sudah almarhum. Nah, intinya di situ Mas Bejo ini minta ditemani pergi ke rumah Kiai Imam. Kiai Imam di cerita ini juga sudah almarhum. Kiai Imam ini adalah seorang tokoh yang cukup disegani di wilayah itu. Nah, Kiai Imam ini dikenal sering membantu masyarakat dengan doa-doa dan amalan. Bahkan tamunya juga sering datang dari desa-desa yang jauh. Nah, rumah Kiai Imam ini sederhana sekali, tapi selalu ramai dikunjungi orang. Malam itu suasananya kebetulan agak lengang karena setelah maghrib, Mas Bejo datang ke situ sambil membawa sabit dan juga karung kepunyaan Sarmin. Nah, di hadapan Kiai Imam inilah Mas Bejo menceritakan kronologi hilangnya Sarmin, mulai dari kepergian Sarmin yang awalnya dia mau cari rumput, sampai kemudian Mas Bejo menemukan sabit dan juga karungnya Sarmin ini di tepi Kedung Ulo. Nah, Kiai Imam ini mendengarkan dengan tenang. Mata Kiai Imam itu terpejam. Terus di situ Kiai Imam mulai membacakan doa. Dan setelah beberapa saat, Kiai Imam bilang, "Jo, ini adikmu ini, Jo. Tentu nggak mudah dicari." Loh, maksudnya gimana, Yai? Nah, di situ Mas Bejo itu tanya terus kepada Kiai Imam. Terus Kiai Imam bilang, "Jadi Jo, dalam penglihatanku Sarmin itu kayak diselubungi kabut. Jadi di situ aku ngelihat bayangan tapi samar, nggak jelas. Susah banget untuk nembus ke sana." Nah, Mas Bejo dan ayahnya Leong ini diem. Kiai Imam ngomong lagi, "Tapi gini Jo, aku kok yakin ya Jo, tempat itu masih di sekitar Kedung Ulo. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ, dan ini bukan sembarang tempat Jo." Nah, bagi masyarakat di desa itu, hilangnya seseorang ini lebih dipercaya ada kaitannya dengan hal gaib dibandingkan dengan hal-hal yang berbau kriminal. Apalagi di masa-masa itu memang belum ada kebiasaan untuk melaporkan orang hilang ke kantor polisi. Jadi warga waktu itu memang lebih mengandalkan kiai atau orang pintar untuk nyari orang yang hilang.
Nah, malam itu di rumah Kiai Imam, setelah dapat cerita dari Mas Bejo, Kiai Imam ini nggak langsung ngasih keputusan ke Mas Bejo. Kiai Imam minta waktu untuk melakukan tirakat lebih dulu. Kiai Imam sempat bilang ke Mas Bejo untuk mengetahui keberadaan seseorang yang hilang dalam kasus seperti ini itu nggak bisa asal-asalan. Perlu hati yang bersih, perlu niat yang lurus, dan diperlukan juga doa dan juga amalan khusus supaya Allah ini segera ngasih petunjuk. Terus di situ Kiai Imam memutuskan untuk tirakat semalam suntuk. Beliau cuma minum air putih, beliau membacakan wirid, dan beliau duduk bersila di dalam kamarnya. Sedangkan Mas Bejo dan ayahnya Leong, mereka nunggu di ruang depan rumah Kiai Imam. Nah, suasana rumah Kiai Imam ini hening banget. Jadi cuma terdengar suara jangkrik dan juga sesekali mereka mendengar gonggongan anjing dari kejauhan. Tapi semakin larut malam, gangguan demi gangguan ini mulai muncul. Jadi lampu sentir atau lampu minyak di ruangan depan ini tiba-tiba goyang sendiri. Seolah-olah ada hembusan angin, padahal semua jendela ini dalam keadaan tertutup rapat. Tiba-tiba muncul bau kembang melati. Aromanya itu kuat banget, sampai benar-benar menusuk hidung mereka. Terus di momen itu, Mas Bejo dan ayahnya Leong ini sempat mendengar ada suara langkah kaki di atap. Kayak ada anak kecil di atas atap yang lari bolak-balik. Mas Bejo di situ mulai resah. Mas Bejo tanya ke ayahnya Leong, Lek, sampai dengar nggak Lek itu, Lek? Kayak ada orang yang jalan di atas, Lek. Nah, ayahnya Leong wajahnya waktu itu ikut pucat. Dan sambil bisik-bisik dia bilang ke Bejo, Jo, kayaknya itu bukan manusia, Jo. Ini tanda kalau ada yang nggak seneng sama tirakatnya Kiai Imam. Nah, disitulah gangguan ini semakin menjadi-jadi. Dari halaman belakang mereka mendengar ada suara tangisan-tangisan perempuan. Terus tiba-tiba pintu belakang rumah Kiai Imam ada yang mukul-mukul, duk 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 duk. Tapi kayaknya di situ Kiai Imam ini tetap khusyuk berdoa. Beliau sama sekali nggak terganggu dengan suara itu. Terus suara Kiai Imam ini makin kencang membacakan surat-surat, seolah-olah Kiai Imam ini tahu kalau beliau ini lagi diganggu. Jadi suara bacaan itu dikencengkan. Dan menjelang subuh barulah Kiai Imam keluar dari kamarnya. Wajah Kiai Imam itu kelihatan capek banget. Mas Bejo dan ayahnya Leong yang waktu itu lagi tiduran di ruang depan, ini langsung duduk pas ngelihat Kiai Imam keluar kamar. Terus Kiai Imam ini langsung ngomong, jadi gini Jo, Sarmin ini insya Allah masih hidup. Tapi Sarmin ini bukan di alam kita. Dia ini tertutup kabut, posisinya itu kayak dipeluk makhluk gaib. Tapi tak kasih petunjuk Jo, posisi Sarmin ini ada di sekitar Gedung Ulo. Kita semua harus upayakan dengan tirakat dan juga doa khusus. Nah, di sini Mas Bejo sepakat dan setelah itu, Mas Bejo dan ayahnya Leong pulang ke rumah untuk istirahat lebih dulu dan keesokan harinya setelah persiapan doa dan amalan-amalan yang mereka lakukan, Kiai Imam bersama beberapa orang termasuk di situ ada Mas Bejo dan Leong, ditemani juga beberapa warga, mereka berangkat menuju ke Gedung Ulo. Nah, di situ mereka membawa air, yang air ini sudah dibacakan doa semalam suntuk oleh Kiai Imam. Dan di situ mereka juga bawa dupa untuk wangi-wangian dan beberapa perlengkapan juga dibawa. Pas sampai di Gedung Ulo, suasana itu langsung beda. Gedung itu rasanya jauh lebih mencekam dibandingkan kemarin sore ketika Mas Bejo dan Leong ke situ. Anginnya itu lebih dingin, sampai rasanya itu kayak nusuk tulang. Selain itu yang membuat merinding, kayak ada burung yang suaranya itu serak. Kak, kak. Nah, burung itu muter-muter di atas kepala mereka. Kiai Imam meminta semua orang untuk duduk melingkar. Dan beliau mulai menyalakan dupa, terus langsung mulai membacakan doa dengan suara yang kencang. Nah, aroma dupa ini mulai tercium di situ. Dan bersamaan dengan itu, gangguan mulai datang. Dari arah seberang gedung, mereka mendengar suara orang yang berteriak manggil nama Sarmin. Men, Sarmin. Suara itu mirip banget dengan suaranya Mas Bejo. Padahal Mas Bejo ini duduk persis di samping Leong. Nah, Mas Bejo sendiri pas mendengar suara itu, beliau langsung merinding. Dan gak lama setelah itu muncul riak-riak lagi di dalam air gedung. Dari permukaan muncul gelembung-gelembung besar. Terus mereka semua yang ada di situ mendengar ada suara perempuan yang ketawa. Leong ini langsung merinding. Nah, ketika Leong ini merinding mendengar suara perempuan yang ketawa itu, Leong langsung lihat ke arah Kiai Imam. Kiai Imam tetap fokus. Beliau nggak terpengaruh sama sekali, beliau terus membacakan ayat-ayat suci, dan semakin Kiai Imam membaca dengan kencang, ini semakin kuat gangguannya. Ditambah lagi waktu itu angin tiba-tiba muter-muter kencang, kayak membentuk angin puting beliung, tapi ukurannya kecil. Dan puncak-puncaknya dari dalam air,
ini muncul bayangan hitam besar menyerupai ular raksasa. Nah, makhluk itu cuma muncul sekilas terus tenggelam lagi. Beberapa orang yang ada di situ termasuk Leong, ini mereka hampir lari ketakutan. Tapi Kiai Imam menenangkan mereka. Kiai Imam bilang, "Sudah, tetap di situ, tenang, baca doa terus." Nah, akhirnya mereka semua menunduk mengikuti bacaan doa yang dipimpin oleh Kiai Imam. Tiba-tiba samar-samar ada yang mendengar lagi, ada orang yang minta tolong. Jadi suaranya itu agak jelas, "Mas, tolong mas, mas, tolong mas." Salah satu warga yang mendengar suara orang minta tolong itu, dia yakin kalau suara yang minta tolong ini suaranya Sarmin. Mas Bejo yang dikasih tahu oleh warga itu, beliau langsung meneteskan air mata. Terus akhirnya Mas Bejo ini bilang, "Min, Sarmin, iki masmu, Min. Ayo bali le." Tapi suara itu sudah nggak kedengaran lagi. Nah, semakin lama suasana di sana ini semakin tegang. Angin kenceng itu datang lagi, ditambah lagi kayak ada semacam bau-bau bangkai. Jadi semua yang ada di situ langsung mual-mual, kecuali Kiai Imam. Kiai Imam di situ tetap fokus baca doa. Dan dari dalam kedung itu, tiba-tiba muncul gelembung-gelembung besar. Kali itu bukan cuma satu titik, tapi dari berbagai sisi. Air yang tadinya ini tenang, itu berubah bergejolak. Kayak ada sesuatu yang besar yang sedang bergerak di bawah permukaan. Mereka semua terdiam, dan tubuh mereka itu gemetaran semua. Tapi mereka tetap memilih bertahan di situ. Dan gak lama kemudian, tangisan ini bukan dari satu orang. Tapi kayak seperti satu kelompok perempuan yang meratap bersamaan. Nah, Leong pas mendengar suara itu, dia langsung tutup telinga. Tapi suaranya itu kayak tetap tembus. Dan di saat yang sama, salah satu dari rombongan ini tiba-tiba berteriak histeris. Langsung tubuhnya itu terjatuh dan dia kejang-kejang. Terus suara yang keluar dari mulutnya ini bukan suara manusia lagi. Dia tiba-tiba teriak, "Apa urusanmu ganggu garwoku? Dia itu milikku, gak akan ku biarkan kembali." Intinya seperti itu. Dan Kiai Imam ini dengan cepat beliau berdiri, mendekat ke situ, dan akhirnya beliau membacakan ayat kursi dengan suara yang lantang. Setelah itu suasana ini masih tetap belum mereda. Justru semakin kacau, dan dari arah seberang gedung, banyak sekali sosok-sosok hitam itu yang bermunculan. Mereka semua itu berderet di antara pepohonan. Mas Bejo hampir nangis karena saking takutnya. Tapi beliau masih tetap menahan diri. Dan gak beberapa lama dari situ, orang yang tadinya kesurupan, dia mulai sadar lagi dan dia sudah mulai tenang. Nah, akhirnya dari situ, Kiai Imam ini tanya ke Bejo, "Kamu nggak apa-apa, Jo?" Terus Mas Bejo ini ngomong, "Ini gimana, Yai? Ini apa nggak bahaya kalau diteruskan, Yai?" Kiai Imam tetap tegak. Dan dengan suara keras, Kiai Imam jawab, "Jo, justru kalau sekarang kita mundur, Sarmin ora bakal iso bali. Iki wayahe awak dhewe ngelawan." Jadi di situ Kiai Imam menjelaskan ke Bejo, justru kalau kita mundur sekarang, Sarmin nggak akan bisa kembali. Ya ini, waktunya ngelawan itu ya sekarang ini. Terus di situ Kiai Imam kemudian menancapkan tongkat kayu kecil ke tanah. Terus beliau kemudian menaburkan air yang sudah dibacakan doa ke arah gedung itu. Dan pada saat itu juga air yang tadinya bergejolak, ini mulai sedikit mereda. Tapi dari dalam itu terdengar suara eraman panjang. Jadi seolah-olah makhluk yang ada di sana itu marah ketika Kiai Imam itu menuangkan air doa ini. Nah, Kiai Imam ini teriak lantang. Dia bilang di situ, Allah nggak akan membiarkan makhluk hina itu menguasai anak Adam. Nah, tiba-tiba muncul kabut. Yang kabut ini semakin lama makin tebal. Kiai Imam minta kepada semua orang untuk segera pulang. Dan dalam perjalanan itu, Kiai Imam nggak ngomong apapun. Dan sesampainya di desa, Kiai Imam minta kepada semua orang untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Warga juga bingung, karena pada saat itu belum ada jawaban apapun dari Kiai Imam. Mas Bejo juga sebenarnya bingung. Ini apalagi yang harus dilakukan setelah ini? Sementara Sarmin, adiknya ini belum juga ketemu. Dan keesokan harinya, kampung ini heboh. Jadi ceritanya ada warga yang meneriakkan nama Sarmin. "Wah, Sarmin ketemu, Sarmin ketemu." Si warga ini menemukan Sarmin ini meringkuk di tengah-tengah pepohonan bambu barong atau bambu ori. Nah, bambu ini biasanya ukurannya besar-besar dan berduri. Sarmin meringkuk di dalam pohon itu dalam kondisi kayak orang linglung. Ceritanya ketika salah satu orang warga ini mau berangkat ke ladangnya, dia ini menyempatkan dulu untuk cari rebung atau bambu muda. Yang bambu muda ini rencananya untuk lauk di rumahnya. Nah, pas mau ambil rebung itu, dia ngelihat di dalam itu kok ada putih-putih, dikiranya hewan. Tapi pas dilihat lebih seksama lagi, ternyata ini orang.
Dan pas dicoba keluarkan orang ini dari situ, si warga baru tahu kalau ternyata orang ini adalah Sarmin. Yang Sarmin ini sudah dicari orang-orang selama 3 harian. Akhirnya warga ini melaporkan hal ini ke Mas Bejo dan warga yang lainnya. Singkatnya, Sarmin berhasil dievakuasi dari pohon bambu tadi dan akhirnya dibawa pulang. Mas Bejo di situ nangis sesenggukan ketika ngelihat adiknya dengan kondisi yang seperti itu. Dan terus-terusan Mas Bejo ini ngajak ngomong Sarmin. Tapi Sarmin kayak orang linglung. Gak lama kemudian Kiai Imam datang. Kiai Imam langsung menyapa Sarmin. "Lole, wes mulai le. Sudah pulang kamu nak." Tapi Sarmin ini masih tetap nggak merespon. Kiai Imam tetap tenang. Beliau minta diambilkan air putih dan setelah dibacakan doa, diminumkanlah air putih ini ke Sarmin. Warga di situ ngobrol di rumah Mas Bejo. Mereka ngomongin Sarmin dan nggak lama Sarmin tertidur di situ. Dan ketika semua warga pulang, termasuk Kiai Imam juga pulang, Sarmin sadar. Dia tiba-tiba kebangun di tengah malam, terus dia kayak seneng banget ngeliat Mas Bejo. Disitulah langsung Sarmin ini cerita ke Mas Bejo. Dan karena malam itu masih ada beberapa warga yang belum pulang di rumah Mas Bejo, termasuk Leong yang waktu itu rumahnya karena bersebelahan dengan rumah Sarmin, Leong juga ikut mendengar kesaksian Sarmin di situ. Jadi menurut penuturan Sarmin, awalnya memang dia ini nyari rumput untuk pakan kambing-kambingnya. Ya waktu itu dia cari di tempat biasanya, tapi yang dilihat Sarmin, rumput-rumput di area sana ini sudah mengering semua. Akhirnya dia carilah ke tempat lainnya. Dan nggak terasa Sarmin ini mendekati area Kedung Ulo. Ini tanpa disadari Sarmin sama sekali, tiba-tiba di area sana dia ketemu dengan sosok perempuan. Perempuan ini cantik banget. Kalau istilah Sarmin, perempuan ini bahenol dan dia cantik banget. Terus si perempuan ini kayak kaget ketika ketemu Sarmin. Sarmin pun juga kaget karena baru kali itu dia ngelihat kok ada cewek cantik di sekitar desanya. Langsunglah ditanya oleh Sarmin, "Loh, rumahnya mana toh mbak?" Si perempuan ini langsung jawab. Dia jawabnya juga ramah ke Sarmin. "Rumah saya di seberang situ loh mas." Si perempuan ini nunjuk ke arah seberang Kedung Ulo. Sarmin diminta nganter perempuan ini. Katanya dia takut karena di situ ada ular besar. Sarmin ini sadar kalau lokasi yang perempuan ini tunjuk ini adalah Kedung Ulo. Lokasi yang terkenal angker dan sering banyak orang hilang di situ. Nah tapi nggak tahu kenapa Sarmin itu kayak dihipnotis. Dia langsung mau nganter perempuan itu. Dan disinilah Sarmin meletakkan sabit dan juga karungnya. Dan di perjalanan itu si perempuan ini menyebutkan namanya. Dia berkata namanya Roro. Tapi pas jalan sebentar nggak jauh dari situ, dalam pandangan Sarmin dia ngelihat ada rumah tempat tinggalnya Roro ini. Dan di rumah itu nggak kayak rumah orang biasa. Dari luar itu kelihatan besar, terus tembok-temboknya itu tinggi dan sudah berlumut semua. Pintu gerbangnya ini dari kayu jati kuno, ukirannya juga halus. Anehnya, meskipun waktu itu sore hari, matahari ini masih cukup terang. Halaman rumah itu kelihatan teduh dan sedikit berkabut. Dan begitu memasuki pekarangan, Sarmin ngelihat ada beberapa orang yang jalan mondar-mandir di situ. Pakaian mereka juga aneh, kayak baju adat zaman dulu, lengkap dengan pakaian panjang dan juga belangkon. Tapi wajah-wajah mereka ini pucat semua, wajah mereka sayu. Bahkan sebagian dari mereka ini nunduk tanpa suara. Nah, Sarmin sempat ngerasa heran. Tapi pikirannya ini seolah dibius. Dia cuma bisa mengikuti langkah Roro tanpa banyak tanya satupun. Nah di pendopo itu Sarmin ngeliat ada beberapa perempuan yang lain. Mereka semua cantik-cantik tapi wajah mereka itu pucat. Anehnya nggak ada suara sama sekali. Mulut mereka itu bergerak seolah mereka ini lagi ngobrol. Tapi telinga Sarmin nggak menangkap satu kata pun dari mereka. Jadi sama sekali nggak mendengar suara. Seketika bulu kuduk Sarmin ini merinding. Tapi badannya itu terasa berat banget, susah banget untuk digerakkan. Dan gak lama kemudian, Roro datang lagi. Tapi ketika jalan menuju ke arah Sarmin, suasananya itu sudah berubah. Gak seperti itu lagi suasananya. Sarmin ngelihat kanan kiri itu kayak ada akar pohon-pohon besar. Dan hawanya itu lembab banget, suasananya juga gelap. Gak lama kemudian Roro ini jalan ke arah Sarmin, tapi aneh banget. Ketika dalam jarak sekitar 15 atau 20 meteran, Roro itu masih kelihatan cantik. Tapi pas semakin mendekat di jarak sekitar 10 meteran, Roro itu berubah. Kakinya itu jadi panjang, dia keriput, ada bulu-bulu tipis panjang, terus badan Roro itu pendek dan tangannya juga panjang. Wajahnya juga berubah jelek. Aneh banget dan serem banget tampilannya. Dan yang membuat Sarmin ini merinding, mohon maaf, payudara Roro itu kelihatan kayak peyot dan gantung. Nah, pas semakin mendekat, Sarmin sudah benar-benar ketakutan. Tapi Roro ini langsung tangannya itu memeluk Sarmin.
Tangan Roro itu memanjang. Sarmin nggak bisa gerak sama sekali di situ. Disinilah bibir Sarmin itu diciumi oleh Roro. Dan kata Sarmin, bau mulut Roro itu busuk banget kayak bau bangkai udang yang sudah lama sekali. Jadi Sarmin muntah-muntah di situ. Tapi Roro masih terus menciumi Sarmin. Roro ini ngomong ke Sarmin, "Kowe saiki jadi bojoku loh Mas Sarmin, kowe jadi bojoku." Nah, Sarmin cuma bisa nangis, dan yang dia ingat waktu itu adalah almarhumah ibunya dan almarhum bapaknya. Sarmin di situ cuma pengen minta maaf sama kedua orang tuanya. Nah, ketika Sarmin cerita pengalamannya ini, beberapa orang yang ada di situ itu umumnya nggak percaya. Dikiranya Sarmin ini mengada-ada. Tapi beberapa orang, termasuk Kiai Imam, ini percaya cerita Sarmin. Singkatnya, cerita Sarmin ini jadi cerita dari mulut ke mulut warga desa yang ada di sana. Awalnya, Sarmin ini masih terlihat sehat setelah kejadian di Kedung Ulo itu. Sarmin ini bahkan sempat bercanda dengan beberapa tetangga. Dia sempat beraktivitas seperti biasa, seolah nggak pernah mengalami kejadian aneh apapun. Tapi kira-kira setelah 5 hari berlalu, perilaku Sarmin ini mulai berubah pelan-pelan. Jadi yang dilihat oleh warga, Sarmin itu sering terlihat duduk sendirian di teras rumah. Pandangan Sarmin itu sering kosong. Dia selalu ngeliat terus ke arah jalanan desa. Dia ini juga kayak lagi ngomong sendiri, padahal nggak ada orang di situ. Ketika ada tetangga yang tanya ke Sarmin, "Min, kamu ini lagi ngobrol sama siapa toh, Min?" Sarmin selalu bilang, "Loh iki loh aku lagi ngobrol kalau simbokku jari ini kangen aku." Padahal semua orang tahu, ibunya Sarmin ini sudah meninggal sejak Sarmin masih kecil, sejak usianya sekitar 15 tahunan. Nah, semakin hari, kelakuan Sarmin ini semakin aneh. Hampir setiap sore, terutama menjelang maghrib, Sarmin selalu pergi menuju ke pemakaman desa. Awalnya orang-orang mengira kalau Sarmin ini ya mungkin menziarahi makam ibunya. Tapi lama-lama warga menyadari kok ada kejanggalan. Setiap kali Sarmin pulang dari makam, dia ini selalu gendong batu nisan dari kuburan. Dan pas Sarmin pulang ke rumah, keesokan harinya, Mas Bejo lah yang mengembalikan batu nisan itu ke makam. Tapi sore hari, pas menjelang maghrib, Sarmin ke makam lagi. Dan lagi-lagi pas dia pulang dari kuburan, dia selalu gendong batu nisan. Nah, orang-orang jadi semakin penasaran di situ. Dan pas kebetulan Sarmin keluar dari makam, mereka semua ngeliat ternyata bener. Sarmin ini pas keluar dari kuburan, dia bawa batu nisan. Batu nisan ini digendong, dan gendongnya itu kayak berat banget, seolah dia ini lagi gendong seseorang. Nah, di situ ada yang tanya ke Sarmin, "Min, kowe iki kok nggawa nisan to, Min? Ojo dolanan ngono, iku ora ilok." Nah, si tetangga ini tanya ke Sarmin, "Min, kamu itu kenapa kok bawa pulang batu nisan? Jangan main-main yang begituan, Min, itu nggak baik." Tapi dengan wajah polosnya, Sarmin yang sambil menimang batu nisan itu, dia jawab, "Weh, sopo sing ngomong iki batu nisan? Iki simbokku kok. Aku lagi gendong simbokku mule. Jarine simbokku ini, simbokku pengen mule, simbok ora iso mlaku dhewe. Mesake lho simbokku. Aku iki kan anak sing ngebakti marang wong tuaku." Jadi Sarmin di situ bilang ke orang-orang, "Loh, kata siapa ini batu nisan? Ini ibuku, aku lagi gendong ibuku pulang. Katanya ibuku itu pengen pulang tapi nggak bisa jalan sendiri. Kasihan loh ibuku, aku kan anak yang berbakti sama orang tuaku." Nah, warga yang melihat ini langsung merinding. Ada yang bahkan waktu itu sampai mundur karena nggak kuat ngelihat Sarmin yang seperti itu. Nah, perilaku Sarmin yang seperti ini berlangsung hampir 3 minggu penuh. Dan setiap hari Sarmin selalu pergi ke pemakaman, dan setiap kali pulang dari pemakaman, dia selalu bawa batu nisan yang berbeda. Rumahnya Sarmin ini akhirnya dipenuhi dengan tumpukan batu nisan. Dan yang lebih parah lagi, selama 3 minggu itu Sarmin sama sekali nggak pernah makan makanan orang normal. Sarmin ini nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan lauk pauk seperti yang orang makan biasanya. Justru Sarmin ini lebih sering terlihat nangkap katak yang hidup, terus dia makan katak itu hidup-hidup. Kadang orang yang ngelihat Sarmin ketika Sarmin ini nangkep binatang hidup itu, mereka itu jijik. Pernah suatu kali ada tetangga yang ngelihat Sarmin ini nangkep ular dalam keadaan hidup-hidup, terus ular ini dimakan. Nah, bahkan ada warga yang pernah melihat Sarmin ini nangkep tikus, terus tikus ini dimakan mentah-mentah, dimakan hidup-hidup. Dan waktu itu benar-benar kejadian ini membuat heboh warga yang ada di sana. Dan ketika kalau ada orang yang melarang Sarmin atau mencoba merebut hewan yang mau dimakan Sarmin itu, Sarmin ini mesti langsung ngamuk.
Dan dia langsung ambil sabitnya dan langsung menodongkan sabitnya ini kepada orang yang melarang itu. Dan sudah pernah ada kejadian, ada seorang pemuda yang waktu itu hampir kena sabetan sabitnya Sarmin, karena dia waktu itu berusaha membujuk Sarmin untuk berhenti makan hewan itu. Dan sejak pada saat itu, nggak ada lagi yang berani mendekati Sarmin ketika Sarmin ini lagi makan. Dan puncaknya pada hari ke-21, semenjak Sarmin ditemukan di Kedung Ulo, dan semenjak keanehan ini muncul, Sarmin nggak terlihat pulang ke rumah. Warga di situ mulai curiga. Mereka mulai melakukan pencarian, mereka khawatir Sarmin ini mungkin tersesat di Kedung Ulo lagi. Tapi ada warga yang kemudian menemukan jenazah Sarmin ini tergeletak di area pemakaman dan kondisinya benar-benar mengenaskan. Jenazah Sarmin ini lidahnya itu menjulur panjang dan matanya melotot menatap kosong ke arah langit. Yang membuat warga itu nggak habis pikir adalah kondisi tubuhnya Sarmin. Meskipun sudah dalam posisi yang meninggal, bibir dan pipinya Sarmin itu penuh dengan bekas lebam. Kayak seolah-olah dia ini kayak habis ditekan sesuatu yang berat. Dan kabar kematian Sarmin yang mengenaskan itu akhirnya cepat menyebar ke seluruh desa. Nah, malam itu juga rumah duka ini penuh sesak dengan warga yang pengen ngelihat langsung atau sekedar mendoakan Sarmin. Kiai Imam yang sejak awal ikut dalam pencarian gaib, waktu itu beliau datang dengan wajah yang serius, dan setelah memimpin doa tahlil, beliau menenangkan warga yang waktu itu masih syok. Kiai Imam juga berpesan supaya keluarga Sarmin ini ikhlas dan jangan lagi ada yang membuka aibnya Sarmin. Terus Kiai Imam bilang, sing wis kelakon, iki wis dadi ketentuannya Gusti Allah. Tugas kita sekarang cuma mendoakan. Nah, tapi sejak kejadian itu, warga ini percaya bahwa Sarmin ini telah diambil oleh makhluk gaib penghuni Kedung Ulo. Banyak yang meyakini hal itu, dan banyak yang meyakini bahwa sosok perempuan berwajah cantik yang dilihat Sarmin sebenarnya adalah Roro Kedung Ulo. Sosok jin wanita penunggu Kedung Ulo inilah yang memang sering menggoda manusia dengan wujud perempuan cantik. Tapi sebenarnya wujudnya itu menyeramkan. Dan yang membuat bulu kuduk merinding, banyak warga yang meyakini bahwa Sarmin ini dijadikan suami oleh Roro di Kedung Ulo. Dan setelah kematian Sarmin itu, banyak warga yang mengaku mereka sering melihat bayangan hitam duduk di atas kuburannya Sarmin. Ada juga yang mendengar suara laki-laki yang menangis sambil terus berkata, "Mbok, ayo mulai, Mbok, ayo mulai, Mbok. Bu, ayo pulang, Bu, ayo pulang, Bu." Tapi hal itu nggak berlangsung lama. Setelah itu sudah nggak ada lagi suara-suara aneh semacam itu lagi. Dan pada akhirnya teman-teman, cerita Sarmin ini bukan sekedar kisah horor biasa. Ini adalah pengingat bahwa hidup di dunia memang harus selalu eling lan waspada. Ada kabar yang beredar, ada banyak juga kesaksian dari warga bahwa ketika ibu Sarmin masih hidup dulu, Sarmin ini selalu membentak kepada ibunya. Bahkan juga sering berkata kasar dan sering menyakiti hati ibunya. Jadi ketika Sarmin menggendong batu nisan ibunya dari kuburan dibawa ke rumah, dan Sarmin selalu bilang kalau itu adalah ibunya yang digendong, ini menjadi semacam petunjuk dari Allah untuk mengingatkan semua orang bahwa ini adalah cara Allah menegur seseorang yang pernah durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.